Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas SI01. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil studi kasus yang telah kami buat, yang berjudul Dunia dalam Arah yang Tidak Jelas untuk Menang dalam Persaingan Global, Suku Bunga Kebijakan Impor atau Ekspor Amerika Serikat dan Implikasinya bagi Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Reza Akmala Rizkia dengan NIM 24123100. Rekan saya Mahadewi Sabrina Putri dengan NIM 24123112. Saya Revardi Maulaya Labib dengan NIM 24123102. Yang pertama, politik. Analisisnya, kebijakan tarif dari Amerika Serikat bisa memperumit hubungan bilateral, apalagi jika tarifnya menargetkan komoditas utama Indonesia, misalnya produk baja atau aluminium. Langkahnya, pemerintah bisa memperkuat diplomasi ekonomi, misalnya Indonesia aktif dalam forum G20 dan WTO untuk menyuarakan pentingnya perdagangan adil. Contohnya, Indonesia pernah menggugat Uni Eropa ke WTO soal larangan ekspor sawit dan menang sebagian. Ini bukti diplomasi dan jalur hukum bisa efektif. Yang kedua, ekonomi. Analisisnya, menurut data BPS, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 279 triliun pada tahun 2023. Jika tarif tambahan, produk Indonesia bisa kalah saing dan ekspor penurunan. Strateginya fokus hilirisasi SDA, lebih banyak nilai tambahan. Yang kedua, percepatan kerja sama dagangan baru, misalnya YCPA dengan Uni Eropa. Contohnya pembangunan smelter Freeport di Gresik menunjukkan langkah konkret hilirisasi sektor tambang. Lalu untuk yang ketiga yaitu sosial. Analisisnya yaitu PHK dapat meningkat di sektor padat karya seperti tekstil atau furniture yang selama ini banyak diekspor ke Amerika Serikat, dan ini berdampak ke pengangguran dan kesejahteraan. Solusinya yaitu yang pertama, membuat program pelatihan kerja reskilling seperti kartu prakerja. Yang kedua yaitu mensubsidi UMKM agar tetap bisa beroperasi dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Contohnya yaitu per 2024, program Kartu Prakerja sudah membantu lebih dari 18 juta orang untuk pelatihan digital dan wirausaha. Lalu yang keempat, masuk ke teknologi. Analisisnya yaitu biaya impor alat-alat teknologi bisa naik, tapi ini juga bisa mendorong Indonesia untuk lebih mengembangkan teknologinya sendiri. Langkahnya yaitu yang pertama, ada riset dana nasionalnya bisa ditingkatkan. Yang kedua yaitu kemitraan kampus dan industri. Yang ketiga yaitu dukungan startup teknologi. Contohnya yaitu startup lokal seperti Furia, Energi Surya, dan eFishery, pertanian digital, sudah ekspansi ke luar negeri. Dan ini membuktikan bahwa inovasi lokal dapat bersaing di global. Yang kelima yaitu lingkungan. Analisisnya adalah negara berkembang bisa tergoda mengejar ekspor dengan cara eksploitasi SDA berlebihan. Tapi Indonesia perlu tumbuh tanpa merusak lingkungan, yaitu dengan langkah-langkah. Yang pertama, terapkan pajak karbon dan intensif untuk green industry. Yang kedua, gunakan dana APBN dan investasi hijau atau green bond. Contohnya yaitu pembangunan PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat. Ini proyek energi bersih terbesar se-Asia Tenggara. Yang keenam yaitu legal atau hukum. Analisisnya yaitu tarif dari Amerika Serikat bisa bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas WTO. Dengan langkah-langkah yang pertama yaitu Indonesia bisa menggugat ke WTO kalau ada diskriminasi dagang. Yang kedua, memperkuat perjanjian dagang yang menguntungkan kepada FTA dan CEPA. Contohnya yaitu Indonesia pernah menang di WTO lawan Amerika Serikat soal ekspor kertas di tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa langkah hukum bisa lebih efektif. Yang terakhir yaitu rekomendasi strategis final. Yang pertama yaitu
diinversifikasikan pasar ekspor ke Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Yang kedua, memperkuat industri hilir dengan insentif fiskal. Yang ketiga, skalakan program digitalisasi UMKM dan SDM. Yang keempat, kembangkan teknologi lokal berbasis kebutuhan nasional. Yang kelima, kampanye diplomatik aktif dan proaktif di forum global. Dan yang terakhir, yang keenam, menjaga pertumbuhan berkelanjutan melewati investasi hijau. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.